Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami rasakan dari Engkau yang senantiasa membuat kami dipelihara, disayang, dan dicukupi segala kebutuhan kami oleh Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, tolong buka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi suluh dalam hidup kami, menerangi langkah kami ke depan, sehingga keselamatan serta kehidupan dalam pengharapan kami jalani dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan 9. Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan 9 yang demikian. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Ibu bapak saudari-saudara, judul perenungan kita adalah Yesus Sang Penyembuh. Bacaan kita pada saat ini menceritakan seorang yang sedang sakit, lumpuh. Dia berbaring di situ, berbaring di pinggir kolam Bethesda. Jadi ketika malaikat Tuhan itu turun ke dalam kolam tersebut dan menggoncangkan air itu, siapapun yang lebih dahulu masuk ke dalamnya setelah air itu bergoncang, dia akan sembuh dari penyakitnya. Nah, rupanya ada seorang yang sudah 38 tahun sakit dan tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam kolam Bethesda itu ketika airnya bergoncang. Mungkin pada awalnya orang ini melihat kolam itu bergoncang dan segera ingin masuk, tapi sudah keduluan. Nah, rupanya berulang-ulang hal itu terjadi sampai 38 tahun dia di situ, dan dia sudah kehilangan segala rasa percaya dirinya, rasa optimis dalam dirinya untuk dia bisa sembuh. Sehingga ketika air itu mulai bergoncang, dia sudah tidak lagi semangat seperti awal-awal. Dia sudah mulai menerima keadaannya. Dan ketika Yesus datang, bertanya, "Apakah engkau mau sembuh?" Nah, orang ini kemudian tidak mengatakan iya atau tidak mengatakan tidak, tapi dia kemudian menjelaskan alasan dia sulit untuk sembuh adalah karena dia tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Seringkali keduluan oleh orang lain, dan itu yang membuat dia menjadi orang yang pesimis. Yesus kemudian menyembuhkan dia tanpa masuk ke dalam kolam Bethesda. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Bangunlah dan angkatlah tilammu serta berjalanlah." Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kegagalan dapat menjadi trauma yang menakutkan. Nah, orang ini berkali-kali gagal dan dia membuat dia menjadi trauma yang menakutkan, dan kemudian lama-lama dia cenderung untuk mengambil sikap diam ketika air itu mulai bergoncang. Takut melangkah karena pengalaman gagal yang berulang-ulang dia rasakan. Kegagalan membuat orang yang sakit ini merasa berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa disembuhkan, sehingga menghabiskan waktunya 38 tahun dalam pemikiran dan keyakinannya serta traumanya. Orang ini kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Tidak hanya menyembuhkan lumpuhnya, sakit penyakitnya. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus menyembuhkan rasa percaya diri dalam dirinya. Rasa percaya diri yang sudah hilang, rasa pesimis yang kemudian digantikan dengan rasa optimis supaya dia bisa memiliki semangat untuk hidup, melanjutkan kehidupan, cita-cita, serta perjuangannya lagi. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini seringkali kegagalan membuat kita takut melangkah. Kegagalan membuat kita menjadi merasakan trauma yang mendalam. Bahkan kegagalan yang berulang membuat kita takut untuk kemudian bertemu orang lain, cenderung untuk membatasi diri sendiri, bahkan bisa jadi sampai pada membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita diingatkan untuk kita kemudian melihat kepada Yesus. Kegagalan-kegagalan bisa diubahkan oleh Yesus, bisa disembuhkan oleh Yesus menjadi keberhasilan. Rasa pesimis bisa diubahkan menjadi rasa optimis. Sehingga mari kita diajak oleh Tuhan untuk memulai langkah yang optimis. Gagal adalah bagian dari hidup, perlu untuk diperjuangkan berulang-ulang, perlu untuk dihadapi, bukan untuk melarikan diri. Sehingga nantinya kita akan menemukan sesuatu yang kita cari, sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita. Sebuah pembelajaran ataukah hal yang menyenangkan, ataupun akan berhadapan dengan kegagalan lagi. Tetapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita, apakah itu kegagalan atau keberhasilan, kita akan menerimanya dengan lapang dada, dengan semangat untuk bangkit lagi, optimis. Tuhan akan menolong dan membukakan jalan. Inilah kesembuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya soal sakit penyakit, tapi juga soal cara berpikir, tapi juga soal bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Mari bersama-sama kita mengarahkan hidup kita pada Yesus, Sang Penyembuh. Tidak hanya menyembuhkan sakit penyakit, tapi juga segala perasaan-perasaan yang kita miliki. Rasa kecewa, takut, trauma, dan banyak hal lainnya yang membuat kita terpenjara, terbelenggu. Mari kita bebaskan segala perasaan kita masuk dalam cinta kasih Tuhan yang begitu hangat. Kita dipulihkan olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa dalam hidup ini ada hal-hal, kegagalan-kegagalan yang membuat kami trauma, takut untuk melangkah.
Bahkan kami cenderung untuk membatasi diri kami, bahkan kuasa Tuhan. Tapi kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Sang Penyembuh. Tidak hanya sakit penyakit, tetapi juga cara berpikir, bagaimana kami mengarahkan hidup, dan juga Engkaulah Allah yang memberikan pemulihan pada hati yang mengalami trauma, takut, pesimis, dan banyak hal lainnya yang negatif. Mari Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat mengarahkan hidup kepada Engkau, meyakini bahwa Engkau menggandeng tangan kami, sehingga dalam segala sesuatu yang membuat kami terbelenggu, Engkau membebaskan dan memampukan kami untuk terus melangkah dalam pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.